Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrimum Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan ini, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual di Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan baru, polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Malam ini kita telah berhasil mengamankan sindikat perdagangan bayi internasional. Kita mengamankan 12 tersangka yang dimana inisial SH atau LSH dan kawan-kawan. Jadi dari para tersangka ini kita berhasil mengamankan bayi 5 orang di Pontianak yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura dan sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi, di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Surawan. Baik, terima kasih Pak Surawan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pak, boleh dijelaskan kembali Pak kronologi terkait pengungkapan kasus ini? Ya, jadi kronologi pengungkapan kasus ini memang berawal dari adanya laporan penculikan bayi, yang mana setelah kita lakukan penyidikan dari pelaku, kemudian kita peroleh fakta bahwasanya pelaku ini sudah pernah melakukan jual beli atau pembelian bayi sebanyak 24 bayi yang kemudian diadopsi oleh bermacam-macam, ada yang dari Indonesia, kemudian ada sebagian yang dikirim ke Singapura. Kapan jaringan ini beroperasi, Pak? Jadi jaringan ini sudah beroperasi semenjak tahun 2023 dan tadi malam kita sudah mendapatkan tambahan 1 tersangka lagi, jadi total ada 13 tersangka yang mereka punya peran yang berbeda. Ada yang rekrut, kemudian perawat, penampung, sampai dengan pembuat dokumen, dan juga yang mengirimkan mereka ke Singapura. Baik. Pak Surawan, boleh diceritakan Pak, sebetulnya bagaimana kemudian sindikat ini biasanya merekrut ibu-ibu yang menyerahkan bayinya? Proses pendekatannya memang seperti apa Pak Surawan? Ya, ada yang pendekatan melalui media sosial, ada juga yang pendekatan langsung. Jadi memang mereka mencari sasaran kepada ibu-ibu hamil yang sudah kondisi kehamilannya sudah tua, kemudian memang tidak memperawat bayinya, sehingga mereka kemudian melakukan pendekatan dengan memberikan janji bahwa akan memberikan biaya persalinan, kemudian juga memberikan kompensasi manakala nanti bayinya akan diambil. Baik. Kemudian dari 12 tersangka yang sudah ditangkap dalam struktur jaringan ini, kemudian peran-perannya seperti apa saja, Pak? Ya, jadi sudah 13, Pak. 13 ini ada rekrut yang mencari ibu hamil, kemudian juga setelah bayinya melahirkan, kemudian dirawat. Ada yang bagian merawat sampai dengan usia bayinya sudah 3 bulan. Kemudian ada yang bagian penampung. Kemudian ada yang bagian pembuat dokumen-dokumen terkait dengan kependudukan maupun keimigrasian. Selanjutnya mereka memang ada yang berperan mengirimkan bayi-bayi ini ke Singapura. Baik, Pak Surawan, ini mengirimkan bayi ke Singapura tentunya memerlukan dokumen-dokumen ya Pak ya? Apakah itu kemudian paspor atau kartu keluarga? Apakah kemudian ada oknum-oknum juga yang mempermudah atau membantu proses ini Pak Surawan? Sejauh ini tidak ada oknum yang terlibat, mereka mengurus dokumen-dokumen ini secara normatif, Pak. Jadi memang mereka memasukkan bayi-bayi ini melalui kartu keluarga orang, kemudian diurus paspornya, terbit paspor, kemudian mereka dikirim ke Singapura. Baik.
Sejauh ini Pak Surawan, apakah kemudian sudah ada teridentifikasi begitu pihak-pihak di Singapura yang diduga menerima bayi-bayi tersebut, Pak Surawan? Sudah dari dokumen yang ada, kebetulan ada kita sita, ini ada teridentifikasi salah satu warga Singapura yang menjadi adopter. Nah sekarang sudah kita komunikasikan dengan Obiter dan NCP Interpol untuk komunikasi ke Singapura. Baik, kondisi dari bayi-bayi tersebut sekarang seperti apa, Pak Surawan? Untuk bayi saat ini dititipkan di salah satu panti untuk perawatan, kondisinya selalu kita cek tiap hari dan sampai dengan saat ini masih kondisi sehat mereka. Baik. Pak Surawan, terkait dengan pasal yang akan menjerat ataupun ancaman hukuman terhadap para tersangka akan seperti apa nih, Pak Surawan? Yang jelas untuk para tersangka kita terapkan pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Maksimal 14 tahun penjara. Baik. 15 tahun penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Surawan atas informasinya dari Direskrimum Polda Jawa Barat. Kombes Pol Surawan sudah berbagi informasi kepada kami. Selamat bertugas kembali Pak Surawan.